Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi dhammil ghibati minal qur'ani was sunnah wa hikayatis solihina wal asy'ar. Babun fi dhammil ghibati. Bab tentang betapa tercelanya ghibah. Ghibah niku nek cara bahasane sosialita niku gosip. Apalagi Bu bahasanya Bu? Oh, kata Bu Adios, gosok makin sip. Nah, bahasa Padangnya gosok makin sip. Bab tentang betapa tercelanya gosip bersumber dari minal Qur'ani was sunnati yang dilengkapi wa hikayatis solihina wal asy'ar, tentang hikayat atau cerita orang-orang soleh dilengkapi dengan beberapa bait syair. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yaghtab ba'dzukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum. Ini lanjutannya gimana? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dzukum ba'dza. Janganlah kalian satu sama lain itu saling gosip. Meskipun tidak semua gosip itu dilarang, tidak semua ghibah itu dilarang. Cuman kan sekarang pinter-pinternya kita saja bikin istilah, ada ghibah yang syar'i. Nah, ada ghibah syariah katanya. Oke. Ghibah syariah itu berarti ghibahnya sambil membawa mukena. Nah. Tidak ada. Itu hanya guyonan. Tapi yang namanya ghibah itu identik dengan sesuatu yang negatif. Maka Allah berfirman, wala yaghtab ba'dzukum ba'dza ayuhibbu ahadukum al-ayah. Janganlah kalian satu sama lain itu saling gosip. Sebab orang yang ghibah itu diumpamakan tega-teganya memakan daging atau bangkai dari saudaranya sendiri. Nah, makanya di sini bagaimana Al-Quran itu mencela orang yang gosip. Apalagi sudah membicarakan sesuatu, salah, lalu disebarkan kemana-mana, tidak cetok, gitu. Maka di sini Allah kemudian mencela orang-orang, janganlah kalian gosip karena orang yang ghibah. Jadi ada nggak di dalam Quran itu ada ghibah, ada tajassus. Kalau ghibah itu dia ngerasani, dia ngomongin seseorang, tapi kalau tajassus itu mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan seseorang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fartafa'at rihu jifatin muntannatin. Ada angin yang berhembus kencang dan berbunyi, kayak angin lesus. Ketika kami membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fartafa'at rihu jifatin muntannatin.
terdengar ada angin yang naik-naik dan kemudian berbunyi. Ada angin lesus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma hadhir rih?" Apakah kalian tahu ini angin apa? Tuh, jadi ketika ada angin lesus, Rasul lalu tanya kepada sahabatnya, "Atadruna ma hadhir rih?" Apakah engkau tahu ini angin apa? Qalu la ya Rasulullah. Mereka sontak menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kami tidak tahu ini angin apa. Qala Rasulullah kemudian menjawab, hadhihi rihul ladzina yaghtabunan nasa. Ketahuilah bahwa angin lesus ini adalah anginnya orang-orang yang ghibah dan orang-orang yang gosip. Jadi Bapak Ibu, hebatnya Rasulullah itu ada orang gosip. Itu di hadapan Rasulullah itu seperti angin lesus. Saking bersihnya hati Rasulullah yang begitu-begitu dengar. Saya tanya sama Bapak Ibu, tapi kalau kita yang dengar gosip, itu tambah nikmat atau tambah berisik? Oh, biasanya nimbrung sudah langsung memposisikan tempat duduk, gitu. Terus snacknya langsung taruh depan, biye. Gimana? Biasanya begitu. Tetapi kalau Rasulullah tidak, Rasulullah itu begitu melihat ada isyarat-isyarat alam. Ada orang gosip di RT sana. Rasulullah itu mendengar ada angin lesus. Di sini lagi ngaji, di luar ada yang gosip. Oh, ini di sini ada angin lesus. Lah cuman kalau kita kan tidak dengar itu. Wong Rasulullah itu sedang lewat, kemudian tiba-tiba ngajak sahabat, ayo kita nyamperin kuburan ini. Kenapa Rasul? Aku dengar di dalam kuburan ini ya, si mayit itu sedang disiksa. Gara-garanya apa? Yang satu gara-gara suka mengadu domba, yang satu gara-gara kalau pipis sakarpe dhewe bebersihnya ndak tuntas. Apa meneh gaweane nek pipis golek uwit ngadeg. Oh, syukur. Kula boten wani ngomong, Bu. Kula boten wani ngomong. Nggih, ada Pak Rokik sama ada Pak Pur soalnya. Nggih, punya banyak karyawan. Nggih, tapi tidak hanya sopir, Bu, yang begitu juga wong kebelet. Tadi baru siang-siang saya itu lewat Suharti itu, Pak. Suharti sebelum stekom, ya, ada orang tua itu ngadeg ya Allah, Mbah. Kok masukku mbok golek rodok jero sithik apa piye lah, kuwatir nek ana kodok mencolot itu loh. Atau pakai pampers ya, Bu, ya? Atau pakai pampers. Itu, ya. Makanya Rasulullah itu yang begini-begini sangat sensitif. Maka ketika disebutkan qala hadhihi rihul ladzina yaghtabunan nasa, ketahuilah bahwa ini adalah angin lesus karena mereka pada ghibah, pada gosip sesama saudaranya. Wa an Jabir aidan, dan diriwayatkan dari Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibah. Jauhilah ghibah. Fa innaha asyaddun minaz zina, karena ghibah itu lebih dahsyat dosanya daripada berbuat zina. Oh. Kenapa kok menang kabeh? Okay. Tapi jangan kok kemudian, loh kita kan biasa gosip, oh berarti kalau zina tidak apa-apa. Bukan. Okay. Okay.
Iyyakum wal ghibatu. Jauhilah ghibah fa innaha asyaddun minaz zina, karena sesungguhnya ghibah itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Qalu ya Rasulullah, akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifal ghibatu, dan bagaimana dengan ghibah? Asyaddun minaz zina, kok bisa lebih dahsyat dosanya daripada zina? Ini Rasulullah memberikan penjelasan. Kenapa ghibah itu kok dosanya lebih hebat, lebih besar daripada zina? Padahal orang zina itu begitu zina, itu pintu tobat kebaikannya itu dihapus 70 tahun. Oh, gitu. Nek cara bahasane Habib Umar itu, jadi masalah kupluk-kupluk ini aja sampai kemudian membahaya. Dengan pengguyon apa bu? Okay. Sebab apa? Orang yang berbuat zina itu, 70 tahun itu artinya apa? Kalau kita lihat zina, dosanya begitu besar, disebutkan di sini, wa kaifal ghibatu asyaddun minaz zina. Bagaimana kok ghibah itu bisa lebih besar daripada zina? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innar rajula qad yuzni. Zana yazni qad yazni summa yatuba fayatuballaha alaihi. Innar rajula, sesungguhnya ada seseorang, ya, qad yazni bisa, qad yuzni bisa, terkadang berbuat zina kemudian dia bertobat. Fayatuballaha alaihi, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya diampuni. Wa inna sahibal ghibati, sementara orang yang ghibah, orang yang gosip itu, la yughfaru lahu, tidak diampuni, ya, hatta yaghfiru lahu sahibuha, sampai orang yang dirasani itu ngasih maaf, mengampuni karena dia pernah digosipin. Jadi kalau zina, begitu dia taubatnya diterima oleh Allah. Sementara orang yang ghibah itu dosanya diampuni kalau orang yang dighibahi, orang yang digosipin, orang yang diomongin itu sudah memberikan maaf. Tapi perlu saya sampaikan para rawasami, tidak semua ghibah itu dilarang. Ngomongin seseorang itu tidak semua dilarang. Ada yang diperbolehkan. Satu, orang maksiat terang-terangan. Orang maksiat terang-terangan. Misalnya awan-awan, awan-awan nggawa botol, keliling komplek misalnya. Kemudian kita ngomong tuh, cah iki waras ta ora? Kok awan-awan kok nggawa botol, terus nggawa botol, ora kelamben, nggawa kulot, melorot-melorot, gitu. Maka orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan boleh-boleh saja diomongin. Boleh-boleh saja. Kalau dia maksiat secara terang-terangan, ya, atau misalnya ada tetangga, mentang-mentang sendirian, lalu kemudian masukin cewek, lalu masuk ke rumah tetangganya yang lain, kemudian lihat, loh piye, wong ditinggal bojone kok malah nglebokno SPG misalnya. Maka kalau kemudian kejahatan itu dilakukan secara terang-terangan, itu tidak masuk dalam kategori dosa. Kenapa? Terang-terangan. Yang kedua, melanggar etik secara terang-terangan itu boleh, Pak. Melanggar etik secara terang-terangan itu boleh-boleh saja dirasani. Misalnya, ya,
Pak Edward lagi istirahat. Saya nyetel musik kenceng banget. Apa nyetel apa? Linkin Park. Wah, kan? Pojok kasih son, pojok kasih son. Lalu kemudian apa? Pak Edward kemudian ngomongin saya. Itu tetangga kok nggak aturan. Apa dia nggak tahu itu kalau yang lain itu juga punya hak untuk ya tenang misalnya. Termasuk jangan ngerasani can nom-nom sing senengane do nggawa nalpot brong niku lho, Pak. Apa meneh dengan kampanye kemarin itu malah ada toa kok iso sambung nalpot, betul Pak. Wah, aku ketika lihat toa sambung nalpot kelingan Pak Pur saya itu. Iki ngerakite piye Pak ini? EBE vario ku iso dipasangi toa lho. Itu boleh pelanggaran etik sosial secara umum itu boleh-boleh saja. Dia melanggar apa? Melanggar aturan, melanggar norma, melanggar kepatutan, melanggar hal-hal yang berhubungan dengan kesopanan di muka umum. Misalnya, di perumahan naik motor kenceng. Oh, ini ku nek Jeporo Pak, ngomongin lho. Bocah kok ngidam rumah sakit, ngoten itu. Itu kalau di Jepara itu Pak, itu ngidam rumah sakit katanya. Maka itu sebenarnya tidak dilarang. Yang ketiga, orang ghibah mengungkap gosip untuk mengungkap kebenaran. Contoh, ada klien sedang bermasalah, ya, pengacara punya klien, lalu kliennya ini bercerita. Dia menjadi korban KDRT. Akhirnya Pak, dia ngomongin, itu suami saya itu begini. Maka ngomongin kejelekan dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran itu tidak dilarang. Okay? Nah, maka tidak semua, ada beberapa catatan-catatan yang ghibah itu boleh dengan catatan-catatan tertentu. Nah, niku. Makanya di sini disebutkan wa inna shahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu shahib. Jadi dia tidak akan diampuni dosanya sampai orang yang digosipin itu kemudian memaafkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala lahma akhihi fid dunya, barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia. Ini bukan berarti kanibal Bapak Ibu, tetapi perumpamaan di dalam Al-Quran, wala yaktab ba'zukum ba'zo ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitang fakarihtumu. Orang yang gosipin seseorang di luar yang diperbolehkan oleh syariat itu diumpamakan makan daging saudaranya sendiri. Ya. Maka disebutkan man akala lahma akhihi, barang siapa yang memakan daging saudaranya fit dunya di dunia, udimalahu lahmuhu yaumal qiyamati, maka bangkai daging itu kelak di akhirat akan disuguhkan kembali kepada orang yang gosip itu. Wa yuqalu lahu, ya, wa yuqalu lahu, dan disebutkan kemudian dikatakan kepada orang itu kul humaitan, ya, kul humaitan, makanlah daging, bangkai daging itu, kama akal tahu hayyan, sebagaimana engkau memakan daging itu ketika dalam kondisi hidup-hidup. Fayakulahu, kemudian orang itu makan di akhirat itu nanti, wa fayakulahu, kemudian orang itu makan, wa yaklaha summa yusiha, kemudian dia muntah, ya, goek summa yusih, kemudian dia berteriak. Jadi nanti orang-orang yang senengane gosip itu, naudzubillah, naudzubillah, kalau ada orang senengane gosip, jadi gosip itu apa ya Bu ya, Pak ya, kalau dalam bahasa keseharian kita ini riwil.
ngomongin sesuatu yang nggak cetha, ngomongin sesuatu yang nggak jelas, dan suka ngomongin urusan orang lain. Suka ngomongin urusan orang lain. Saya bisa merasakan posisi itu, Bapak Ibu. Kadang kalau ada keluarga, lalu kemudian datang cerita masalah ini. Ya saya niatin, kalau selama itu diniati untuk mencari solusi atas suatu persoalan, gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak ngati-ngati, maka ya itu tadi, dikasih materi, malah digosok, malah dibumboni. Tak ceritani lek. Wingi toh kainin. Aku yo ngerti. Akhirnya kan dibumboni kan. Jadi semakin banyak anggota majelis itu, gosip itu semakin sedap. Oh, micin dewi-dewi soalnya kan. Ya ini tambahi, ini tambahi, ini tambahi. Makanya orang-orang yang suka demikian, maka kelak dia akan diperlakukan seperti orang yang makan daging saudaranya hidup-hidup, dan kelak nanti di akhirat akan disuguhkan dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Dia muntah dan kemudian berteriak. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tadi yang saya sampaikan. Al-ghibatu laha ladzatun fit dunya. Ghibah itu memang lezat di dunia. Gimana Bu? Halo. Jadi kan kok terus nunduk kabeh napa Bu? Nggih. Oh, introspeksi. Suara nggak gede. Oh, introspeksi ya. Tapi disebutkan oleh Rasulullah, al-ghibatul ladzatun. Ternyata ghibah itu memang lezat. Loh, ini Rasul yang bilang kok. Jadi kalau kemudian dalam satu majelis, apalagi ono kuaci, ada snack, kopine pahit, stok roke roto akeh, gitu. Kemudian majelisnya roto ombo sehingga selonjoran, gitu. Kemudian mulai, ya. Apa majelis itu dibuka? Babul ghibah. Oh, bab tentang ghibah, ya. Wah, kene cerita. Ternyata Rasulullah mengatakan al-ghibatul ladzatun. Orang yang ghibah, memang betul kata Rasul, ghibah itu memang lezat, ghibah itu memang lezat, ghibah itu memang enak fit dunya. Ya. Wa fil akhirati turidu sahibahan nar. Ya. Tetapi nanti di akhirat, ya, ghibah itu akan menyiksa orang itu di neraka. Iya, di dunia lezat, tetapi ketika di akhirat ghibah itu nanti akan menyiksa, ya. Bisa juga diartikan ini menyia-nyiakan orang yang ghibah itu di neraka. Wa an Ikrimah, diriwayatkan dari Ikrimah, anna imro'atan qasirotan, suatu saat ada perempuan pendek. Perempuan pendek itu kalau di Jawa itu bahasanya napa? Napa perempuan pendek ya? Ada perempuan pendek dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dan menemui Rasulullah. Yang megang kitab sampun ngikutin nggih? Annam ra'atan qasiratan. Suatu hari ada perempuan yang posturnya pendek, dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dan menemui Rasulullah. Falamma kharajat, ketika usai dan perempuan itu keluar, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Ma afsaha kalamuha laula annaha qasiratun." Oh, betapa indahnya suara orang itu. Ini kalau diartikan secara logis, oh, keindahan suara wanita itu menjadi lebih sempurna kalau posturnya tidak pendek. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi.
Kadang kan orang itu kan suruh lihat, wah, iku anu ya, iku sakjane ku ayu. Sayange kok rada ireng. Ah, begitu kan. Padahal sing kono, oh iku sakjane ku ayu ya. Cuman kok putihan jebleh. Nah, misalkan, lho iku ayu, tapi kok pipine karo gulune kok beda, misalkan kan. Kene putih ternyata kene Pernah lihat gak, Bu? Oh, saya sering, sayang. Iki bedak FIFA kita ini. Iku nek keringetan sidik iku terus luntur. Jadi kaya omah eter-eter niku lho. Apa bahasa Indonesia eter-eter apa, Pak? Betul, Pak, eter-eter nih. Tahu eter-eter itu biasanya rumah kalau di kampung itu kan biasanya kan kanan kirinya kan tanah, Pak. Lalu dia kan membentuk bulatan gitu. Lalu kita ambil undur-undur apa maju-maju, Bu? Ya, tahu undur-undur, Pak? Oh, Pak Rocky masih belum ada juga. Oh, retret. Ya, undur-undur, betul, undur-undur. Jadi biasanya kalau rumah di kampung kayak rumah saya dulu, rumahnya Simba, itu biasanya pinggir rumah itu tuh kan terasnya itu kan tanah ya, kawan. Itu biasanya kalau kering itu bentuk lingkaran. Nah, kita kan suka ngambil, nanti ada hewannya, Pak, di situ. Undur-undur, betul. Undur-undur itu kalau jalan itu kan membentuk bekas. Ya kayak wedak FIFA kemudian keringetan nih kan. Nah, akhirnya nopo singkene. Ternyata yang kena keringet itu sewarna sama yang kena leher, ngatana. Gini, memang sing ngono-ngoton niku memang kudu rada teliti kok. Wong kadang wonten sing ora teliti, wong ngono gambar alis wih gede sisih kula sering nonton lho. Oke. Gede sisih ono, Pak, sering, Pak, saya itu. Enggak tahu ya, saya itu kok refleks kalau ketemu itu kok gede sisih. Nah, enggak tahu itu kan berarti gibah juga nih kan. Ya kan, gede sisih. Nah, itu Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah itu pernah mengatakan, Rasul, itu ada orang kok suaranya bagus, lebih sempurna lagi, keren lagi. Kalau itu posturnya tidak pendek begitu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian bersabda, ya. Irtabtiha ya Aisyah. Irtabtiha ya Aisyah. Aisyah, kamu telah berbuat ghibah kepada perempuan itu. Padahal Aisyah bilangnya apa? Aisyah bilangnya alangkah indahnya kalau posturnya tidak pendek. Ngoten mawon sudah disengklek sama Rasulullah, kamu telah berbuat ghibah wahai Aisyah. Makanya berarti kalau yang ngerasa nih, ya Allah, iki teh ono alis gede sisih, berarti kan ghibah nih, Bu. Ya. Kan kula ngrasane alise, Bu, mboten ngrasane wonge. Napa? Nggih, lah nyatane ngoten kok. Nggih kan? Nggih, iku rada mending ya, Pak. Kalau gede sisih itu ndak apa-apa. Sing repot itu alis wis katung dikerok, kene dilukis, sing kene lali. Nah, nggih. Apa yang dijawab apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah? Qalat qultu ma fiha. Loh, saya kan ngomong kenyataannya Rasulullah. Ini tadi persis Bu Nunu. Siti Aisyah ketika bilang, oh itu keren Rasul. Kalau ya suara sekeren itu, lalu kemudian posturnya nggak sependek itu. Tapi Rasulullah kemudian menegur, kamu telah berbuat ghibah wahai Aisyah. Lalu kemudian Aisyah bilang apa? Qultu ma fiha. Aku bicara kenyataannya. Faqala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Rasulullah menjawab, zakarti akbahama fiha. Kamu menyebutkan lebih buruk dari apa yang menjadi kenyataan itu. Ya sudah. Kalau misalnya memang pendek, ya pendek. Nggak usah kemudian kamu yang bikin jelek apa? Ya pendek itu kan anugerah dari Allah. Tapi yang membuat nilainya menjadi turun kan gara-gara sayang yo pendek. Kan yang bikin kan begitu. Nah, summa qala, kemudian Rasulullah berpesan,
man kaffa lisanahu min a'radil muslimin aqalallahu usratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang man kaffa lisanahu, barang siapa yang bisa menjaga lisannya an a'radil muslimina, agar tidak tampak di hadapan sesama kaum muslim, aqalallahu asratahu yaumal qiyamah, maka Allah mengamankan aibnya nanti di hari kiamat. Orang yang suka menjaga lisannya tidak ngumbar, maka Allah kelak akan menjaga dirinya di hadapan sesama manusia. Cuman sekarang trennya itu ada masalah rumah tangga di TV-TV itu loh Bu. Oke, saya tidak mau bilang artis, pokoknya lihat yang di TV-TV. Ngumbar sana, ngumbar sini. Ya, preskon sana, preskon sini. Update status sana, update status sini. Ya. Makanya ini pentingnya apa? Saya kayaknya baru semalam deh, saya tuh nggak tahu ya, semalam tuh dapat kopinya Pak Ari, saya tuh nggak bisa tidur Pak. Oh, kopinya Mas Adit. Saya itu tidur itu jam 2:30. Makanya waktu ngimami subuh itu rada jekluk-jekluk sih ya. Karena 2:30, itu 2:30 itu pun di merem-merem no itu. Wah, iki ketoke kok ono dopinge iki kopine iki ya. Itu saya pas sampai rumah itu sempat lihat kenapa nih kok lagi share-sharean itu bunyinya begini. Itu kayaknya Chinese. Suatu hari ditanya sama pegawai Bank BCA, Pak, kok sehat sekali? Kok sehat sekali? Jamunya apa? Kalau tidak salah jawabannya pertama, jamunya itu hatinya harus bersih dan harus gembira. Pikirannya harus bersih dan harus gembira. Itu jamu tokcer. Apalagi sudah hatinya gembira, pikirannya bersih, ya. Ditambah jamu apa Pak? Kali kawin Nyonya Menir. Nyonya Menir berdiri sejak tahun berapa itu Pak? Berapa gel sih? Itu jawaban memang kelihatan sehat sekali. Jadi waktu datang ke Bank BCA ditanya sama pegawai, jamunya itu hatinya harus gembira, pikirannya harus happy. Yang kedua, jamu supaya awet sehat itu, jamunya adalah lisan yang keluar, kalimat yang keluar dari mulutmu itu yang keluar yang baik-baik saja. Ya, ngomong dengan orang yang sopan, ya. Tidak menimbulkan orang lain sakit hati. Sing repot niku nek wis memang bakat bikin sakit hati niku. Kan kadang lo kalau sudah bakat itu kan keluar sedikit itu kan wah murik lawur ya. Gitu. Mak pletus lombo kan ngaten. Wonten ta mboten ngaten niku, Pak? Nggih, tapi saya lihatnya di TV-TV itu kalau yang begitu itu. Di film Misteri Ilahi niku lho, Haji Mukidin. Haji Mukidin itu kalau ghibah Haji Sulam itu kan anu banget. Makanya sampai cerita siapa itu artisnya itu siapa itu namanya? Bukan yang Haji Mukidin. Itu kan sampai di mall itu ada yang gregetan itu. Mas diburu gara-gara jengkel lihat di. Dan saya sih mikir ngapain jengkel wong ini bayaran no. Lah kene jengkel rak bayaran. Maka di sini Rasul menyebutkan apa? Man kaffa lisanahu min a'radil muslimin aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menjaga lisannya, maka kelak nanti akan diselamatkan oleh Allah, aibnya tidak diumbar. Cuman sing kadang kula wedi, takut sekali. Orang yang suka mengumbar aib orang lain, dia tidak akan mati sebelum aibnya itu dibuka. Seperti halnya dia membuka aib saudaranya. Nah, makanya ini wa man dzabba an akhihi fa haqiqun 'ala Allahi ayyu'tiqahu minan nar. Wa man dzabba an akhihi, barang siapa yang menjaga perasaan saudaranya,
maka fahaqiqun 'alallah, pasti di hadapan Allah, Allah akan memerdekakan dia dari siksa neraka. Kila, ada satu riwayat menyebutkan yu'ta al-abda kitabuhu, atau bisa juga diistitar dengan Allahu ata ya'ti al-abda kitabahu. Yu'ta al-abda kitabahu. Seorang hamba akan diberikan buku rapotnya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ketika seorang hamba itu sedang terima rapot amalnya di hari kiamat itu, fala yarofihi hasanatan. Ternyata begitu buka rapotnya, Pak, Bu, fayaqulu, orang ini berkata, ya Rob, wahai Tuanku, aina sholati, sholatku di mana? Kok tidak tertulis di rapot ini? Wasyami, lah terus posoku di mana? Kok tidak ada? Wa ta'ati, lah terus ketaatanku selama ini kemana? Kok tidak ada? Jadi kan bisa membayangkan, ya Allah, betapa sedihnya di saat kita di hadapan Allah dikasih rapot, ternyata nopo? Ternyata kita cari ya formulir di bagian sholat, ternyata polosan. Ya Allah, sholatku gak kecatet ternyata. Lawang jenengan lagi bikin tulisan di Word, lupa nggak di save, kemudian tiba-tiba apa? Kemudian tiba-tiba mati atau nutup, ya. Wong itu saja sudah. Apalagi ini di hadapan Allah dikasih rapot, lalu ketika rapot itu diberikan dicari, loh sholatku kok ndak ada. Loh zakatku kok juga ndak ada. Loh terus qiyamul lailku di mana? Ndak ada. Ya, loh mabitku mana ini mabitku? Ndak ada. Akhirnya apa? Fayuqalu lahu, akhirnya dikatakan kepada dia, dzahaba amaluka, dzahaba amaluka, amalmu hilang, kehapus. Dzahaba amaluka kullu, semua amalmu dihapus atau terhapus, bihtiya bikalin nasi, gara-gara kue senengane gosip. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita membayangkan terima rapot begitu, sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Tapi kalau sudah sedih ini kira-kira kita bisa nahan gosip enggak ya? Tuh, angel gitu ya. Okay. Maka di sini disebutkan ternyata seluruh amalnya itu hilang. Okay. Seluruh amalnya itu hilang gara-gara dia ghibah. Wa yu'ti ar-rajula kitabahu, dan Allah memberikan seseorang kitabahu, rapotnya biyaminihi, dari arah kanan. Fayara fihi hasanatin lam ya'malha, tapi dia tuh melihat, loh lah kok rapotku ini kok banyak sekali amal kebaikan padahal nggak pernah melakukan. Ini kebalikan. Yang tadi ada orang mendapatkan rapot, tapi di dalam rapotnya itu kebaikan-kebaikan dia lakukan tidak ada. Hilang gara-gara ghibah. Tetapi sebaliknya, wa yu'ti ar-rajula kitabahu biyaminihi, Allah memberikan seseorang rapotnya biyaminihi, dengan dari arah kanannya, fayara fihi hasanatin. Kemudian dia melihat banyak sekali amal kebaikan lam ya'malha, yang tidak pernah dilakukan, fayuqalu, Allah kemudian bilang kepada dia, hadza bima irtabakan nasu, ini kebaikan wong-wong sing senengane do ghibah sampean. Kira-kira nek kon milih dua niku jenengan milih ghibah napa digibahi? Nek digibahi kira-kira emosi ta mboten? Emosi ta mboten? Kadang-kadang namanya manusia gitu. Jadi
Dene kalau ternyata nanti kok masih pengen gosip lagi, nggih namanya juga manusia. Kok kita ono sing kemecer pengen gosip lagi, namanya juga manusia. Oke. Oleh karena itu, maka di sini kita diberikan satu pelajaran, ada orang terima rapot amal kebaikannya hilang gara-gara apa? Terhapus oleh ghibahnya, tetapi sebaliknya ada orang terima rapot dari arah kanan dan di dalam rapotnya itu banyak sekali amal-amal kebaikan yang tidak pernah dia lakukan ternyata termaktub, tercantum di dalam rapot itu. Ternyata itu dapat transferan dari orang-orang yang selama ini gibai. Hadza fayuqalu hadza bima igtabakan nasu wa anta la tash'ur. Kowe iku sereng digosipi wa anta la tash'ur. Sementara kamu tidak pernah merasa. Jadi kono ngomong begini, sementara kamu, makanya orang-orang yang hibah, orang-orang yang hasud, ini mirip karena ini kan berurutan dengan hasud. Orang hasud itu kan kadang malam-malam masih bekerja. Kan kerjanya 24 jam. Nggak kenal sif-sifan. Kan gitu toh. Sementara yang dihasuti itu wis angkler. Ya kan? Wis turu kono ya ana to masalah kono lho. Cakai lo gini. Padahal sing dihasuti itu wis angkler ya, sing dihasuti lagi nonton TV sambil makan kuaci. Lah sementara yang sana niku mententeng, ya kan? Loh, niku kan menang-menang kan transferan terus. Ayo le, gosok terus le, kan gitu ta? Nah, gitu loh. Makanya pun ini jadi pepeling kita semua, pepeling buat saya, pepeling buat kita semua. Inilah pentingnya kita ngaos begini sehingga kita diingatkan, ternyata perkara-perkara yang kadang ringan di lisan kita, ringan kita ucapkan, ternyata bisa memberikan dampak yang tidak sederhana. Kama tukhrabul ghibah yukhramu istima'uha. Ghibah itu dilarang, pendengar setianya juga dilarang. Jadi ojo dikira terus wis kowe welek sing ghibah aku tak sing ngrungokno. Padha wae niku. Dosane padha wae. Sebab jelas-jelas kama tukhrabul ghibatu yukhramu istima'uha kama qila. Okay? Jadi orang yang ngomong, orang yang mendengarkan itu sama saja. Terakhir, kama qila sebagaimana disebutkan di dalam satu syair, wasam'uka sun'an sima'il qabi qasawnul lisani anin nutqi bihi. Wasam'uka, ya. Dan pendengaranmu terhadap ghibah, sun, jagalah an sima'il qabihi, dari mendengar perkara-perkara yang buruk. Qasawnil lisani anin nutqi bihi, sebagaimana pentingnya orang menjaga lisan, qasawnil lisani, seperti menjaga lisan, anin nutqi bihi, dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jadi mendengar pun, Pak, kadang ada yang tanya begini, Pak, kalau misalkan lagi ada orang hibah begini, sementara dia itu orang yang kita hormati, kita tidak enak, mau menegur juga ini. Nah, itu kalau pakai khilatul qalbi itu kita bisa ingkar di dalam hati. Oke? Enggak kok, saya tidak ikut-ikutan. Dalam hati tidak ikut-ikutan. Itu diperbolehkan. Oke? Sebab apa? Sebab kalau kita tidak menjaga begitu, nanti takutnya kita terpancing dan kemudian nambahi fa innaka intastima'il qalbi. Fa innaka, sesungguhnya kamu intastima'il qabihi, ketika mendengar perkara yang buruk, syarikun liqailihi, kamu sama halnya menjadi teman bagi orang yang ngomong buruk itu. Fantabih, maka berhati-hatilah. Oke? Nah, wayam bagi li sahibil ghibah, dan seyogianya bagi orang yang ghibah, ayastaghfirullah ta'ala, agar memperbanyak istighfar kepada Allah, wa yatuba minal qiyami minal majlis, dan bertobat ketika dia meninggalkan majlis itu. Nah, jadi niki rada api, nggih, rada api. Napa niki? Habis ghibah kenceng, begitu majlis qaum sallallahu, oh ghibah we nutupe mbek selawat kok. Dadi majelis ghibah ngono iku napa leh nutup majelis kalau sholawat. Biasanya guyonane wong ten kampung niku sholawat
bubariyah. Ya, solawat kanggo membubarkan majelis. Sallallahu Muhammad ya, kayak di sini kan biasanya kalau Pak Made lagi ngobrol enak-enak, kono pengen ndang mulai do solawatan. Yo, sallallahu Muhammad. Kan bubar diri kan. Nggak tahu bisa kode itu kan. Cuman kan kadang yang solawat ini kan yang megang mic. Tapi kan kalau sudah buru-buru, boh kebelet, boh begitu kan kadang kan solawat sendiri. Maka seyogyanya orang yang ghibah itu hendaknya apa? Memperbanyak istighfar, bertobat ketika dia meninggalkan majelis. Asa ayaghfirallahu ta'ala lahu. Ya, semoga Allah mengampuni dosanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dzakara ahadukum akhahul muslim bisu'i. Idza dzakara ahadukum akhahu al-muslim bisu'i, jika ada salah satu dari kalian menceritakan keburukan saudaranya yang muslim, falyastaghfirillah ta'ala, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya istighfar itu kafaratuhu, menjadi penghapus dari dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Ini bisa saya berusaha untuk bisa mulai tepat waktu lagi 9:30, karena memang jamnya sudah memungkinkan. Semoga sedikit yang saya sampaikan, urean-urean tentang tercelanya ghibah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, semoga bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua, dan semoga kita semua terjaga dari hal-hal yang tidak semestinya, dan semoga lisan kita diberatkan oleh Allah dari menghibah atau menggosip hal-hal yang tidak seperlunya. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini semoga senantiasa mendapatkan kemudahan, perlindungan, rahmat, barokah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Isna bi qadai khawaijina min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik majalisana, Allahumma barik ulumana, Allahumma barik muhadasatana wa mutaqalatana. Allahumma ja'al ulumana uluman nafi'atan wa majalisana majalisan mubarakatan. Waj'al zawiyatana zawiyatan mubarakatan wa mahbubatan 'indal jami'i ila yaumil kalimatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi umurina, fi 'umrina, fi rizqina, fi ma'ishatina wa fi kulli ma a'taytana fid din wad dunya wal akhirah. Aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahirabbil